deskripsi terlebih dahulu. Aku pendek tapi bermakna, sering muncul di ujian bahasa. Tokohku bisa satu, bisa dua. Selalu ada pesan yang ingin disampaikan. Siapakah aku? Cerpen. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar cerpen. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Sebelum kita masuk ke materi kita cerpen, sebaiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menyajikan isi, struktur, dan kebahasaan cerpen dengan menunjukkan sikap apresiatif terhadap karya sastra dalam proses peserta didik. Apa itu cerpen? Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang menciptakan sebuah kisah dengan tokoh, latar, dan alur yang singkat namun menarik. Cerpen juga biasanya berisi pengalaman, imajinasi, atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan secara singkat. Ada yang bisa bantu kakak untuk membacakan materi kita di depan ini? Ya, silakan. Ciri-ciri cerpen. 1. Banyak cerita pendek dengan menggunakan kata. 2. Fokus pada satu peristiwa utama. 3. Jumlah tokoh terbatas. 4. Konflik tunggal dan cepat berkembang. Dan itu hanya berfokus pada semut dan walang. Yang selanjutnya itu jumlah tokoh terbatas. Nah, pada jumlah tokoh terbatas ini biasanya cerpen tidak boleh hanya satu tokoh, tapi bisa lebih dari 5 tokoh ataupun bisa lebih. Yang selanjutnya itu konflik tunggal dan cepat berkembang. Dimaksudnya di sini itu cerpen itu kan singkat, cuma hanya 1000 kata. Mereka langsung ke sudah orientasi, sudah lain-lain, mereka langsung ke inti ceritanya. Yang keenam itu yang terakhir, cerpen itu hanya berfokus pada semut dan walang. Yang selanjutnya itu jumlah tokoh terbatas. Nah, pada jumlah tokoh terbatas ini biasanya cerpen tidak boleh hanya satu tokoh, tapi bisa lebih dari 5 tokoh ataupun bisa lebih. Yang selanjutnya itu konflik tunggal dan cepat berkembang. Dimaksudnya di sini itu cerpen itu kan singkat, cuma hanya 1000 kata. Mereka langsung ke sudah orientasi, sudah lain-lain, mereka langsung ke inti ceritanya. Yang keenam itu yang terakhir pertama tema. Dasar pokok cerita, yaitu gagasan ini yaitu tema yang tertuang atau apa yang ingin diceritakan dalam sebuah cerpen tersebut. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Pelaku dalam cerpen dan karakteristiknya. Nah, adakah yang tahu apa itu tokoh dan penokohan dalam sebuah cerpen itu seperti apa? Kakak kasih clue, misalnya antagonis. Nah, pada tokoh dan penokohan antagonis itu apa maksudnya antagonis dalam pemeran antagonis dalam sebuah cerpen itu? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, jika tidak ada, di sini kakak akan menjelaskan tokoh dan penokohan. Tokoh apa dalam menyampaikan pesan moral apa dalam sebuah cerpen itu? Apakah
Gini, kakak tanya, apakah kalian sebelum membayar? Cerpen tidak akan ada kalau tidak ada idenya. Nah, yang dimaksudkan di sini itu memikirkan hal atau pengalaman yang ingin diceritakan menggunakan imajinasi atau pengalaman nyata. Cerpen bisa dibuat melalui imajinasi, seperti contoh imajinasi yang kakak bilang pertama itu kisah semut dan belalang. Bisa juga cerpen itu terbuat dari pengalaman hidup kalian, seperti kalian terikat di kelas, dan itu bisa dijadikan sebuah cerpen. Yang selanjutnya itu menyusun outline cerpen, membuat kerangka cerpen yang berisi tokoh utama yang seperti kakak bilang, antagonis, protagonis. Yang kedua itu latar yang seperti kakak jelaskan, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana di sini boleh menggunakan bahasa baku, contoh bahasa baku tidak. Bisa juga menggunakan bahasa tidak baku. Cerpen itu boleh dicampur cara membuat kata kalimatnya. Kayak misalnya nih, kita mau dalam sebuah cerpen itu menceritakan kita peringkat kelas, tapi peringkat kelas itu teman kita ada yang lebih pintar dari kita, otomatis kita takut kegeser. Nah, kita anggap itu sebuah tantangan, tantangan itu kan belalang dan semut. Seperti itu. Pesan moral dalam sebuah cerpen. Yang pertama itu kerja keras dan persiapan. Pentingnya mempersiapkan diri untuk masa depan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman baik atau buruk dapat memberikan pengalaman berharga untuk kita yang bisa dipetik dan yang bisa kita petik. Misalnya pengalaman materi kita pada hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan dari materi kita? Silakan angkat tangannya. Ya, sebutkan nama dan silakan berdiri ya. Mengapa kejujuran menjadi salah satu pesan moral dalam cerpen? Mengapa kejujuran menjadi salah satu pesan moral dalam sebuah cerpen? Karena kejujuran menjadi pesan moral penting dalam sebuah cerpen. Yang pertama itu menceritakan nilai universal. Nah, di mana maksudnya di sini itu kejujuran dihargai. Kejujuran selalu dihargai. Yang kedua itu membangun karakter tokoh. Tokoh biasanya digambarkan dengan seperti sikap baik. Nah, itu kan bisa juga baik dengan apa yang kamu lakukan. Baik, apakah ada yang bisa namanya siapa? Ya. Mengapa sudut pandang penting dalam sebuah cerpen? Karena cara kita mengapa sudut pandang itu penting dalam sebuah cerpen? Karena untuk cara kita menyampaikan pesan. Yang pertama itu apakah dari aku, tokoh utama. Yang kedua itu mempengaruhi persepsi pembaca. Sudut pandang dapat membatasi atau ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ingin bertanya, apa saja nilai moral yang biasanya bisa ditemukan dalam cerpen? Nilai yang pertama itu kejujuran, sikap keras dan tekun, seperti yang kita bahas pada materi kita tadi sebelumnya. Buat cerpen, mengisi potongan cerpen. Silakan adik-adik dibuat fotonya. Ini apakah hasil lembar kerja peserta didik
musuh mendekat. Perutnya keloncongan. Ia ragu memandang roti di tangan Bibi Rina. Nak, sudah makan? Tanya Bibi Rina. Oke, apakah benar jawaban teman-temannya? Benar. Berikan tepuk tangan teman-teman. Nanti sebelum itu kakak punya Yupi untuk kalian. Nah, boleh punya pena kakak. Ini kamu jawab soalnya deh. Kakak ini semuanya. Masih diskusinya di depan ini ya. Apakah ada kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kakak tunjuk atau kalian inisiatif untuk maju sendiri? Kakak tunjuk ya. Oke, boleh silakan Om ya. Kami maju. Nah, satu kelompok lagi, adakah yang ingin maju? Ada dua, silakan. Itu. Harus berhenti. Masih yang ini, batu gunting atau sweet? Masa maju ke depan. Unsur intrinsik tema kebaikan dan empati sosial. Tokoh dan mewartakan. Bibi Rina dermawan penyayang rendah hati. Anak laki-laki pemalu butuh bantuan. Bata waktu pagi hari. Tempat rumah taman sekolah. Suasana hujan karbon. Alur maju. Sudut pandang orang ketiga serba takut. Amanah kebaikan kecil dari hati yang tulus bisa mengubah hidup orang lain. Apakah jawaban dari teman-temannya sudah benar? Silakan mengambil kopinya satu orang satu. Nah, di sini ada 10 soal. Jawaban benar atau salah? Mohon perhatiannya adik-adik. Nah, pada soal 1 ini individu ya yang bisa menjawab benarnya, maka kasih Yupi. Oke, kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama. Cerpen termasuk ke dalam jenis karya sastra. Apakah fiksi atau non fiksi? Ada yang bisa menjawab? Adik-adik ya, jawabannya? Jawabannya A, fiksi. Coba itu kan buatan. Sekarang aja. Aku Yupi. Coba waktu ngebahas kita senang dikit lagi. Ya, sip. Sekarang kan? Oke, benar. Soal kelima. Bagian awal cerpen memperkenalkan tokoh akan disebut Makasih. ceritakan jangan kan? Silakan lagi deh, kakak. Silakan. Silakan dibaca yang mana? Baik, itu materi kita pada hari ini mengenai cerpen. Apakah tadi sudah mengerti dan paham tentang materi kita? Paham. Nah, kalau sudah paham, coba
Kesimpulan yang ada di aku Kata terbatas yang mengajarkan, yang menyampaikan pesan mendalam. Selain menghibur, cerpen juga mengajarkan pesan moral seperti kejujuran, kerja keras, persahabatan, dan keberanian. Oke, terima kasih ya.